Oke, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Stephanie Prasetyo dengan 2020-3103 dari kelas D dengan jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah TBO atau Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tentang more mesin dan mesin. Next, kita langsung aja. Di sini pada step automata atau FSA dengan output itu ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan, dimana sebelum materi ini saya sudah diajarkan tentang materi DNA dan lain-lain, dimana automata yang telah dipelajari sebelumnya hanya dapat memberikan hasil atau jawaban berupa accepted atau rejected saja, dan untuk sementara mesin tersebut hanya berfungsi sebagai accepted saja. Dan pada pembahasan kita kali ini akan coba membuat sebuah transducer, yaitu sebuah mesin yang dapat menghasilkan berbagai macam bentuk output atau automata with output, dimana berikut ada 2 model atau jenis automata with output, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah more mesin, yaitu output merupakan output berasosiasi dengan setnya, sedangkan milli mesin yang kedua, model atau jenis yang kedua itu milli mesin, outputnya berasosiasi dengan transisi. Kita langsung aja. Maaf, di sini more mesin dan milli mesin didefinisikan dengan 6 tumpel sebagai berikut. Yang pertama ada lambang key sebagai himpunan state, yang kedua ada lambang sigma yaitu sebagai himpunan simbol input, yang ketiga ada lambang transisi data kecil atau fungsi transisi sebagai simbol transisi, yang keempat ada lambang S sebagai state awal atau dimana S merupakan elemen dari himpunan state atau key. Terus habis itu ada lambang data kecil, dimana itu merupakan lambang dari himpunan output, dan yang terakhir ada lambang lambda yaitu sebagai fungsi output untuk setiap state. Kita langsung masuk aja ke contoh soal dari more mesin. Di sini diketahui suatu mesin more mempunyai data sebagai berikut. Yang pertama yang kita ketahui ada key-nya atau himpunan state-nya itu ada 4. Nah, 4 itu kita buat dulu ya garisnya biar begini ya. Key-nya tuh ada 4, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Terus habis itu diketahuinya keterangannya ada S0 nya tuh sebagai step awalnya, yaitu S-nya sebagai step awal. Terus di sini ada himpunan inputnya tuh ada 2, yaitu A dan B. Terus habis itu ada keterangan outputnya juga ada 2, yaitu 0 dengan 1. Nah, di sini juga kita disuruh rancanglah mesin more tersebut dengan tabel transisi seperti di bawah ini. Jadi kita udah dikasih tabel transisinya, yaitu seperti gambar di bawah. Next, kita langsung jawab aja. Di sini kan kita udah diberikan tabel transisi. Langkah selanjutnya itu kita cari atau buat diagram transisinya. Nah, di sini saya udah buat diagram transisinya. Kita tinggal cek atau kita lihat apakah udah benar yang diagram transisi yang sudah saya buat. Pertama kita tentukan state awalnya. State awal atau kita buat saat state awalnya. State awalnya kan diketahui ada di S0. Nah, S0 berarti S0 ada ini. Oh, maaf sebelumnya, kalau di more mesin di sini output state-nya itu atau yang 01 ini himpunan outputnya itu berada sama dengan himpunan state, yaitu seperti ini. Jadi himpunan state-nya itu bareng sama himpunan outputnya. Nah, seperti ini. Jadi S0 atau 1. Jadi himpunan state S0 itu outputnya 1. Kenapa demikian? Karena seperti gambar tabel transisi di sini kan diketahui yang beroutput 1 itu adalah state 0 dengan state S3. Nah, jadi S0 itu output 1,
dan S3 itu output 1. Sedangkan yang beroutput 0 itu ini 0 itu ada di himpunan state S1 dengan S2. Jadi kita buat seperti ini. S2 himpunan state S2 output 0, himpunan S1 output 0. Nah, sekarang kita buat alur inputnya, alur pengiriman outputnya. Dimana yang pertama kita mulai dari himpunan state S0. Himpunan state S0 menghantarkan input A ke S1. Berarti input kita lihat S0 mengantarkan input A, ya input A ke S1. Nah, benar ke S1 di sini. Berarti udah checklist. Kita checklist. Habis itu himpunan state S0 mengantarkan nilai input B ke S3. Nah, berarti kita buat seperti ini. Nah, berarti S0 mengantarkan ke S3 nilai input B-nya. Berarti sudah benar. Kita checklist. Terus habis itu kita pindah ke himpunan state 1. Itu pertama kita cari atau kita lihat himpunan state S1 mengantarkan nilai input A itu kemana? Ke S3. S3 berarti S1 mengantarkan nilai input A ke S3. Nah, berarti udah benar ini kan. Terus habis itu himpunan state S1 mengantarkan nilai input B ke mana? Ke S1. Atau sama dengan seperti ini, atau sama dengan berarti bisa dibilang dia mengantarkan nilai input B kepada dirinya sendiri, atau S1 mengantarkan nilai input B pada dirinya. Selanjutnya kita ke himpunan state S2. Himpunan state S2 itu pertama mengantarkan nilai input A itu kemana? Berarti ke S0, seperti tabel S0. S0 berarti S2 mengantarkan ke nilai input A ke S0. Nah, udah benar. Checklist. Terus habis itu himpunan state S2 mengantarkan nilai input B ke S3. S3 ini kan dari tabel S3, berarti S2 ini mengantarkan nilai input B ini ke ini. Kenapa ya nggak di bawah? Kan salah anak panahnya. Kita lihat dari anak panahnya. Jadi kan berarti dari sini ke sini. S3, S2 mengantarkan nilai input B ke S3. Kalau di bawah berarti salah. Di bawah itu S3 mengantarkan nilai B ke S2. Jadi bukan sesuai. Nah, sekarang kita pindah ke himpunan state S3. Himpunan state S3 yang mengantarkan nilai input A itu kemana? Ke S3, yaitu ini. Itu pada dirinya sendiri. Terus habis itu himpunan state S3 yang mengantarkan nilai input B itu kemana? Ke S2. Nah, yaitu yang ini yang kita tadi bahas. Jadi yang mengantarkan nilai input B dari S3 itu state S3 itu yang S3 yang mengantarkan nilai input B itu ke S2. Nah, jadi gambar diagram transisi yang sudah saya buat pada tampilan sudah sesuai dengan tabel transisi yang diberikan. Nah, kita next. Selanjutnya kita mencari inputnya, mencari nilai outputnya. Misalkan di sini kan saya buat di sini misalkan inputnya itu A B B A. Kenapa inputnya A B B A sedangkan outputnya satu-satu? Kan yang kita ketahuinya kan keterangannya tuh simbol inputnya itu A B B, berarti ya itu aja. Gak bisa jadi 011. Kalau 01 itu adalah dari himpunan outputnya. Jadi yang kita udah buat kan, jadi himpunannya itu A B B A.
Sekarang kita cari outputnya itu berapa. Nah, kan ini kan tabel transisi yang ada dikasih, diagram transisi yang ada kita buat. Sekarang ini adalah tabel untuk mencari nilai outputnya. Jadi untuk tabel mencari nilai output ada tabel untuk fungsi transisi dengan output transisi. Dan di bagian ini adalah merupakan input nilai input yang kita buat atau kita disuruh cari nilai outputnya. Itu dimana misalkan nilai input yang saya buat itu A, B, 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 A, B, B, A. Nah, caranya itu kayak gini. Jadi pertama kita buat lambang transisinya. Transisi S0 itu outputnya sama dengan 1. Kenapa demikian? Kan udah sesuai yang kita bahas. Itu yang S0 itu menghasilkan output 1, menghasilkan output 1. Nah, selanjutnya kita transisi S0 yang mengantarkan nilai input A itu kemana? Kita cari di, bisa dilihat dari tabel, bisa dilihat dari diagram transisinya. Yang mengantarkan nilai input A dari S0 itu kemana? S0 mengantarkan nilai input A itu ke S1. Kenapa? Nggak ke S3, karena kan salah. Kan yang ke S0 ke S3 itu kan mengantarkan nilai input B, bukan nilai input A. Jadi nilai step S0 yang mengantarkan nilai input A itu ke S1, dimana S1 outputnya adalah 0. Jadi ini ya, step outputnya, output stepnya 0. Terus habis itu yang kedua itu transisi step S1 yang mengantarkan nilai input B itu kemana? Sama dengan S1. Kita cek apakah benar. Jadi S1 step transisi komponen step S1 yang mengantarkan nilai input B itu ke S1 itu kepada dirinya sendiri. Jadi udah benar. Jadi outputnya itu adalah 0. Nah, 0. Terus habis itu kedua itu transisi komponen step S2 yang mengantarkan nilai input B itu ke S3. Coba kita cek apa benar. Jadi S2 yang mengantarkan nilai input B ke S3 adalah yang adalah ke S3. Jadi S2 yang mengantarkan nilai input B itu, S2 mengantarkan nilai input B itu kemana? Ke S3. Nah, jadi ke S3. Jadi outputnya adalah 1. Jadi udah benar. Terus habis itu transisi step input step S3 mengantarkan nilai input A itu kemana? Ke S3. Coba kita lihat benar nggak? Yang S3 input step S3 mengantarkan nilai input A itu ke S3, itu kepada dirinya sendiri. Nah, dia seperti di diagram dan tabel yang sudah kita buat. Jadi outputnya adalah 1. Jadi maka hasil output dari tabel yang kita buat untuk mencari outputnya itu adalah 1, 0, 0, 1, 1. Jadi input A, B, B, A menghasilkan outputnya itu adalah 1, 0, 0, 1. Next kita ke contoh milih mesin. Di sini diketahui suatu mesin milih mempunyai data sebagai berikut, yaitu key atau himpunan stepnya itu ada 4, S0, S1, S2, S3, dimana himpunan step awalnya itu ada di S0. Terus habis itu himpunan simbol inputnya itu ada 2, yaitu A dan B. Terus yang ke selanjutnya, keterangan selanjutnya itu himpunan outputnya itu ada 2 juga, yaitu 0 dengan 1. Dimana kita di sini suruh rancangan mesin milih dengan tabel transisi di bawah ini. Nah, yang di sini juga diketahui atau kita bisa lihat perbedaan antara milih mesin dengan more mesin, dimana setiap
input itu mempunyai outputnya, seperti pada gambar transisi di mana contohnya S0, input step S0 itu yang mengantarkan nilai input A itu ke S1 sama dengan output 0. Coba kita lihat dengan jawaban biar lebih bisa dimengerti. Nah, jadi seperti ini gambar diagram transisinya. Jadi nilai outputnya itu, himpunan outputnya itu gak bareng sama himpunan step, melainkan bareng sama simbol input atau nilai inputnya. Jadi nilai output itu sama bareng atau sebelahan sama nilai inputnya, biar bisa lebih bahasa yang bisa saya pahami, istilah yang saya ucapkan, dimana saya pahami bahwa di mini mesin itu outputnya itu bareng sama input, nilai outputnya itu bareng sama inputnya. Sedangkan kalau di more mesin nilai outputnya itu bareng sama input himpunan stepnya itu di sini. Kalau di more mesin, kalau di mini mesin berarti outputnya bareng sama inputnya itu di sini. Nah, sekarang kita cek apakah diagram transisi yang sudah saya buat ini sudah sesuai atau belum. Dimana kan diketahui set awalnya itu di S0. Nah, berarti udah benar S0. Nah, ini sekarang S0 mengantarkan input set S0 mengantarkan nilai input A itu kemana? Ke 1, ke 1. Berarti S0 mengantarkan nilai input A ke S1, dimana outputnya adalah 0, berarti A atau 0. Sekarang himpunan step S0 yang mengantarkan nilai input B itu kemana? Ke S3. S3 ini berarti S0 mengantarkan nilai input B ke S3, dimana outputnya adalah 0 juga, yaitu B atau 0, seperti ini paragrafnya. Terus selanjutnya kita pindah ke himpunan step S1. Himpunan step S1 mengantarkan nilai input A itu ke S3, berarti S1 mengantarkan nilai input A ke S3. Nah, ini berarti kita lihat outputnya adalah 1, berarti kita tulisnya A atau 1. Jadi kalau misalnya outputnya, terangannya outputnya itu 0, berarti tulisnya A atau 0. Nah, sekarang kita lihat S1 mengantarkan nilai input B ke S2. Jadi S1 mengantarkan nilai input B ke S2 ke sini. Jadi kita bisa buat seperti ini, atau bebas mau arahnya gimana, anak mananya, yang penting arah panahnya itu S1 ke S2, karena seperti tabel yang sudah diberikan, dimana S1 mengantarkan nilai input B itu ke S2 dengan output 1, berarti B atau 1, seperti ini. Jadi sudah benar. Terus habis itu kita pindah ke himpunan step S2. Himpunan step S2 itu yang pertama mengantarkan nilai input A ke S3, berarti S2 mengantarkan nilai input A ke S3, berarti ini S2 mengantarkan nilai input A ke S3, itu outputnya adalah 0, berarti A atau 0. Nah, ini A atau 0. Terus habis itu himpunan step S2 mengantarkan nilai input B itu kemana? Ke S3, berarti S2 mengantarkan nilai input B ke S3. Nah, ini dengan outputnya adalah 1, berarti B1. Nah, ini B1. Terus habis itu himpunan step S3. Himpunan step S3 pertama mengantarkan nilai input A ke S3, yaitu pada dirinya sendiri, yaitu ini. Jadi dengan outputnya adalah 1, berarti A1. Nah, sekarang S3 mengantarkan nilai input B kemana? Ke S0. Ke S0, berarti S3 ini ya. S3 mengantarkan nilai input B ke jauh banget garisnya,
ke S0 dengan nilai outputnya adalah 1, berarti D1. Nah ini jadi udah sesuai. Jadi beginilah gambar diagram dari yang saya buat dan udah kita cek atau kita bahas sama-sama, yaitu udah sesuai dengan tabel transisi yang udah dibuat. Sekian materi penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian, dengan bila ada salah tulisan pengetikan pada tampilan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga video kali ini bisa membantu saya, baik pun bagi teman-teman sekalian yang menontonnya, dan semoga juga bisa membantu saya dalam nilai tugas saya di mata kuliah TBO. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.